Selamat siang buat kita semua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di seminar proposal saya. Yang saya hormati Profesor Dr. M. Yuwana Marjuka selaku pembimbing utama saya. Yang saya hormati Ibu Asmara Wildani Pasaribu Esos MM selaku pembimbing pendamping saya. Yang saya hormati Ibu Lukanopia Andriani SS M4 selaku penguji saya pada seminar proposal ini. Terima kasih juga kepada teman-teman saya yang sudah hadir untuk menyaksikan serta mendukung saya pada seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Strategi Brand Destinasi Wisatanya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Mam Teresa Almeida Deluxe Sarubu dengan NIM 1804010004, pengelola konvensi dan acara Politeknik Ilmu Bisnis Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan langsung mempresentasikan isi dari proposal saya yang dimulai dari bab 1 pendahuluan. Toba merupakan destinasi tematik geopark. Danau Toba adalah danau alam besar tektonik vulkanik yang menempati kaldera dari sebuah super vulkanik. Danau ini memiliki ukuran panjang sekitar 100 km, lebar sekitar 30 km, dan kedalaman hingga 505 meter. Terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Pariwisata di Toba berkembang sangat pesat karena Toba memiliki banyak tempat, adat, dan budaya serta tradisi yang unik dan dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata dalam penelitian Albert dan Indra Dewi tahun 2019. Di Danau Toba ada sebuah desa yang memiliki potensi sebagai destinasi wisata yaitu Desa Meat. Terdapat potensi alam dan kebudayaan. Kebudayaan menjadi salah satu keunikan bagi suatu daerah destinasi wisata. Sebagian besar tujuan wisatawan datang berkunjung ialah untuk mengetahui kebudayaan tersebut. Narasi kebudayaan Toba atau Batak menjadi inti daya tarik wisata. Dalam nilai-nilai budaya Toba atau Batak, terdapat suatu pola kehidupan kelompok masyarakat yang diwariskan secara turun-menurun kepada setiap generasi untuk dipelajari dan dilestarikan. Terdapat 3 unsur pokok dalam budaya Batak Toba yang menjadi inti pengelolaan destinasi Toba sebagai geopark dan cultural attraction. 3 nilai penting pengelolaan destinasi Toba adalah konsep Daliana Tolu, di mana terdapat hula-hula, boru, dan manat mendorong tubuh. Potensi daya tarik budaya Toba dapat diidentifikasi sebagai berikut. Terbentuknya kebudayaan melalui sistem kepercayaan atau agama, bahasa, arsitektur, adat istiadat, karya seni, dan politik. Kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat dan bersifat luas, rumit, dan abstrak dalam penelitian NAHAP tahun 2019. Disemiat juga aktif menyelenggarakan event-event berbasis masyarakat. Penyelenggaraan event berbasis masyarakat dalam prosesnya melibatkan masyarakat dan digagas dari kita, oleh kita, untuk kita masyarakat supaya berkelanjutan dan berdampak jangka panjang bagi masyarakat. Melihat potensi masyarakat yang aktif di Desa Miat, pemerintah memberikan pelatihan berbasis masyarakat sebagai penguatan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola destinasi wisata. Berdasarkan data-data tersebut, Desa Miat sudah memiliki potensi sebagai destinasi wisata jika dilihat dari kebudayaan, adat, tradisi, dan industri kreatif serta pelatihan. Sehingga perlu adanya branding destinasi wisata sebagai upaya membangun citra positif, membangun kepercayaan, dan memberikan pelayanan terbaik pada wisatawan. Saat ini Desa Mean harus mampu menciptakan sebuah strategi brand yang kuat dan menarik agar lebih dikenal dan wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara. Sehingga diperlukan usaha-usaha dalam membranding suatu destinasi wisata melalui penciptaan sebuah merek atau brand dalam bentuk logo, tagline, dan brand name agar mudah mengenal dan mengingat destinasi wisata tersebut. Selain itu, usaha-usaha dalam membranding destinasi juga berguna sebagai upaya agar destinasi wisata tersebut memiliki masa hidup yang panjang. Dalam penelitian Trisakti dan Ali Fahmi 2018, sehingga perlulah adanya penelitian tentang strategi brand destinasi wisata merek. Selanjutnya, berikut ini adalah data prasurvei yang saya lakukan. Data tabel kebudayaan Desa Meat, kategori budaya yang ada di Desa Meat ada 2, yaitu yang pertama, kategori budaya benda, lalu yang kedua, kategori acara adat budaya.
Selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana proses strategi branding destinasi wisata yang dilakukan di Semeru. Lalu tujuan tugas akhir penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses strategi branding destinasi wisata yang dilakukan di Semeru. Yang selanjutnya kontribusi tugas akhir. Yang pertama, bagi peneliti mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait tentang strategi branding destinasi wisata dalam mempromosikan desanya. Yang kedua, bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi bagi para peneliti lainnya untuk dijadikan bahan referensi dan media pembelajaran mengenai strategi branding destinasi wisata dalam mempromosikan desanya. Yang ketiga, bagi objek penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat desa Mean mengenai strategi branding dalam upaya memperkenalkan desa Mean agar dapat menjadi destinasi wisata yang banyak diminati wisatawan. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Menurut Kotler dan Gary Armstrong 2007 mengatakan bahwa merek atau brand adalah sebuah desain nama, logo, istilah, simbol, dan kombinasi lainnya yang diperuntukkan sebagai alat pembeda sebuah produk atau jasa. Merek atau brand bertujuan untuk memberikan para penggunanya sebuah fitur dan layanan dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan kepada para konsumennya. Berdasarkan hal tersebut, merek memiliki beberapa pembagian yang terdiri atas atribut. Merek atau brand yang memberitahu seseorang akan atribut tertentu, seperti ketahanan dan lainnya yang mampu menjadi sebuah pembeda dari atribut produk lainnya. Yang kedua, manfaat. Seorang konsumen saat membeli sebuah produk akan berfokus pada manfaat dari produk. Oleh sebab itu, atribut yang ditawarkan kepada konsumen haruslah memiliki sebuah manfaat baik secara fungsional dan emosional. Yang ketiga, nilai. Sebuah merek atau brand mampu memberikan makna yang kuat dan mampu menarik perhatian para konsumen. Lalu yang keempat, personality atau kepribadian. Sebuah merek atau brand harus mampu memberikan gambaran sebuah kepribadian produk yang sesuai dengan persepsi para konsumen. Lalu yang kelima, ada culture atau budaya. Merek atau brand harus memiliki motif yang terkandung sebuah unsur kebudayaan yang dapat menjadi tanda kepemilikan dari suatu daerah tertentu. Yang selanjutnya, menurut Judiciary sekitar 2019 mengungkapkan, destinasi branding adalah suatu destinasi wisata yang menarik dengan brand yang tepat dapat menjadi etalase sekaligus area perdagangan hasil pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, bahkan kuliner. Beberapa tahap destinasi branding yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, market investigation, analysis, dan recommendation. Sebuah kegiatan pemetaan potensi pasar mengkaji untuk potensi yang akan dikembangkan serta membuat sebuah strategi. Lalu yang kedua, identity development. Sebuah tahapan untuk memastikan identitas dari suatu tempat dan mampu memberikan gambaran suatu tempat kepada publik. Lalu yang ketiga, brand launch and introduction, communicating the vision. Sebuah tahapan mempromosikan suatu tempat atau suatu produk melalui website, media sosial, dan lainnya. Yang keempat, brand implementation, sebuah upaya untuk menggabungkan berbagai pihak dalam penciptaan merek sehingga destination branding dapat berhasil. Yang kelima, monitoring, evaluation, dan review, sebuah tahap untuk mengawasi penyimpangan yang terjadi, kemudian dilakukan evaluasi untuk memperbaiki. Menurut Kaparazis 2008 menjelaskan bahwasannya tourism destination branding yaitu proses penciptaan sebuah nilai untuk suatu wilayah, kota atau negara yang didasarkan pada lokasi, visi strategis, pesan-pesan yang kuat dan unik, mudah diingat dan mampu meningkatkan reputasi internasional dengan membuka potensi investasi, efektivitas biaya, dan iklan yang kuat. Destination branding terbagi menjadi tiga. Yang pertama, destination city branding. Yang kedua, rural branding. Yang ketiga, village branding. Berdasarkan hal tersebut, desanya termasuk dalam village branding. Lalu yang selanjutnya, menurut Rustan Suryanto 2013 mengungkapkan logo adalah elemen grafis yang meliputi huruf, simbol,
dan tanda bergambar dengan makna tertentu mewakili perusahaan, daerah, asosiasi, produk, negara, dan hal lain yang mudah diingat untuk mewakili arti nama sebenarnya. Yang selanjutnya, kerangka berpikir untuk penciptaan sebuah brand haruslah melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pemetaan potensi pengembangan brand desanya dengan komponen keunggulan dan ciri khas pariwisata. Yang kedua, persepsi dan perilaku. Lalu yang ketiga, harapan dan ekspektasi. Lalu yang kedua ada pengembangan dan finalisasi brand merek dengan komponen positioning. Yang kedua, brand personality. Yang ketiga, visualisasi. Lalu yang keempat, penerimaan dan pendapat. Yang ketiga ada sosialisasi brand desa Meat dengan komponen memperkenalkan dan menginternalisasi strategi branding. Lalu ada brand identity. Lalu yang keempat tahapannya adalah implementasi strategi branding desa Meat dengan komponen implementasi strategi branding dan konsep launching brand destinasi wisata dengan menggunakan alat beda destination branding yang akan menghasilkan logo dan tagline. Pada penelitian ini saya akan menjelaskan bab ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah sebuah metode yang disajikan secara narasi dengan mencari dan mempelajari permasalahan yang terjadi pada objek penelitian serta kunci utama dari penelitian secara kualitatif ialah peneliti itu sendiri. Oleh sebab itu, penelitian juga harus benar-benar memahami bagaimana metode penelitian kualitatif. Penelitian juga harus memahami materi mengenai bidang yang akan diteliti dan persiapan penelitian untuk terjun ke lapangan dalam buku Sugiono tahun 2013. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber rujukan pertama dan utama pada penelitian ini yaitu kepala desa Meat, kelompok sadar wisata, penenun, dan lain sebagainya. Lalu sumber data sekunder melalui buku-buku, dokumen, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ialah forum group discussion. Forum group discussion adalah forum group discussion atau disingkat sebagai FGD adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang paling terkenal selain teknik wawancara. FGD adalah kelompok yang berfokus pada suatu isu tertentu dalam suasana informasi dan santai. Lalu yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah sesi tanya jawab bersama informan yang akan memberikan informasi dan gambaran mengenai seputar penelitian yang akan diteliti. Lalu yang ketiga ada dokumentasi. Peneliti juga mengumpulkan beberapa dokumentasi sebagai penguatan penelitian ini seperti foto-foto, potensi desa Meat, serta kegiatan yang ada di desa Meat yang diperoleh melalui hasil dokumentasi database dan tersedia di internet. Lalu yang selanjutnya, penelitian ini bertempat di desa Meat, Kecamatan Tambahan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Berikut ini adalah dokumentasi penelitian ketika prasurvei. Saya melakukan prasurvei kepada kepala desa Meat, lalu pendarwis, lalu ada penenun dan pemilik homestay. Sekianlah hasil presentasi dari proposal saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.